Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang telah menyertai kita di sepanjang hari kerja kita mulai dari pagi sampai tiba pada sore hari ini. Dan pada saat ini kita berkumpul dengan keluarga kita setelah kita melakukan aktivitas kita dan kegiatan kita di luar rumah, dan saat ini kita berada di rumah berkumpul dengan keluarga kita, istri dan anak-anak kita di dalam satu kesukaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan satu renungan dari kesimpulan sekolah sahabat di sore hari ini di hari Senin dengan judul Dosa Musa bagian kedua. Dan judul sepanjang satu minggu ini adalah Kebangkitan Musa. Sebelum kita memulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih Bapa atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapa atas berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih juga telah memimpin kami untuk pulang ke rumah kami, dapat berjumpa dengan keluarga kami, anak-anak kami di dalam satu kesukaan, untuk kami dapat mengikuti dan mendengarkan firman-Mu melalui kesimpulan sekolah sahabat di hari Senin ini Bapa. Berkati acara ini dari awal sampai akhir. Berkati apa yang kami sampaikan di dalam acara ini Bapak, agar apa yang kami sampaikan dapat sesuai dengan kehendak-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami Bapak. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dosa Musa bagian kedua. Kalau kita lihat apa itu sebenarnya dosa Musa, satu tanda tanya bagi kita ya, bagaimana perjuangan Musa mulai dari awal dari Mesir menemui Firaun dan membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh Musa apa? Dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu atau tanah Kanaan. Dan satu pertanyaan mungkin di dalam diri kita, kenapa tidak bisa? Apakah Allah tidak mengasihi Musa? Atau apakah Allah tidak mengasihi Harun adiknya Musa? Mungkin kita bertanya, karena begitu besarnya perjuangan dan jasa Musa ini kepada bangsa itu. Tetapi perlu kita ketahui, sebenarnya Musa hanyalah sebagai perantara atau nabi yang menghantar bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi yang berperan aktif sebenarnya di dalam hal ini adalah Tuhan kita atau Bapa kita yang ada di surga, Allah kita. Itulah yang selalu mendampingi Musa, bagaimana dia menghadapi Raja Firaun, bagaimana menghadapi bangsa Israel, dan bagaimana musuh-musuh Israel pada saat mereka melakukan perjalanan. Semua itu dihadapi bukan karena kekuatan Musa dan bangsa Israel, tetapi karena Tuhan ikut serta berperan di dalam hal itu. Apa sebenarnya dosa Musa? Kalau kita lihat di dalam Bilangan 20 ayat 12 sampai 13 dikatakan apa? Bilangan 20 ayat 12 sampai 13. Dikatakan di sini, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat itu masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Itulah dosa pertama atau ketidakyakinan Musa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat Allah mau menunjuk Musa dan Allah datang, ada semak-semak yang terbakar. Musa bukannya bertelut atau berlutut untuk menyembah. Kenapa sampai terjadi? Tetapi dia ingin menyelidiki sampai Tuhan berkata, Musa, bukalah kasutmu karena tanah ini adalah tanah yang suci. Di situ yang kedua. Terus yang sebagaimana ditulis di dalam Keluaran 3 ayat 2 sampai 6. Keluaran 3 ayat 2 sampai 6. Dikatakan di sini, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?
Ketika tidak Tuhan, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah, lalu berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allahmu, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi inilah suatu apa? Ketidakpercayaan. Itu sama dengan kita juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai implikasi dari pelajaran ini sebenarnya, banyak hal-hal yang kita pelajari. Kenapa hal-hal ini bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita? Kita memohon kepada sesuatu kepada Tuhan, tetapi di samping itu ada keyakinan apa? Ketidakkurang keyakinan kita bahwa Tuhan akan sanggup memberikannya. Kita meminta kelepasan atau meminta sesuatu daripada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita, anak-anak kita. Tetapi di satu sisi lain kita juga merasa bimbang, apakah Tuhan mendengarkan semua doa-doa saya. Begitu juga dengan yang dialami oleh Nabi Musa ini. Dikatakan di sini, Musa tidak percaya padaku, artinya Musa menunjukkan sebuah kekurangan iman dalam apa yang Tuhan yang telah katakan, dan sebagai hasilnya menurut Tuhan dan telah gagal untuk menunjukkan kekudusanku di hadapan anak-anak Israel. Dengan kata lain, kalau saja Musa tetap tenang dan mudah melakukan hal yang benar dengan menunjukkan imannya dan percaya kepada Allah di tengah-tengah kemurtatan mereka, dia akan memuliakan Allah di depan umatnya. Dan sekali lagi menjadi contoh kepada mereka tentang bagaimana iman dan penurutan yang benar itu. Menjadi contoh bagaimana iman dan penurutan yang benar itu. Jadi inilah suatu kesalahan yang dilakukan oleh Musa. Pada saat bangsa itu meminta air, pada saat bangsa itu bersungut-sungut untuk apa? Mereka bersungut-sungut, kenapa kami dilepaskan dari Israel, tetapi setelah di tengah jalan di gurun ini kami dibiarkan kelaparan, kami dibiarkan kehausan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, berbicaralah dengan batu itu. Tetapi mungkin karena emosi atau mungkin karena kemarahan Musa, bukan seperti yang Tuhan perintahkan, tetapi dia memukul batu itu. Memang pada saat dia memukul batu itu, keluarlah air, dan bangsa Israel mendapatkan minum dan mendapatkan air di tanah itu. Yaitu apa? Di daerah yang dikatakan apa? Di daerah itulah apa yang dikatakan mata air Meriba. Mata air Meriba itu suatu apa? Tuhan sebenarnya menyuruh Musa berbicara dengan batu itu. Dan kemarahan Tuhan kepada bangsa itu dan juga kepada siapa? Kepada Musa dan Harun. Dan Allah mengatakan bahwa kalian berdua tidak mungkin bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Dan Allah mengingatkan kepada mereka, akibat dari kekurangan imanmu. Inilah apa? Dosa Musa bagian kedua. Dan dilanjutkan di sini, ayat 9 menyatakan bahwa Musa mengambil tongkat seperti yang Tuhan telah perintahkan padanya. Sejauh ini baik, tetapi di ayat 10, gantinya berbicara kepada batu itu, dari mata air itu nantinya akan keluar sebagai satu pernyataan yang mengejutkan dari kuasa Allah. Musa memukul itu bukan hanya sekali tetapi 2 kali. Ia memukul sebuah batu dan menyebabkan air keluar dari batu itu. Memang menakjubkan, tetapi tentu saja tidak sama menakjubkan kalau hanya berbicara kepada batu itu dan melihat hal yang sama terjadi. Tentu dilihat dari permukaan. Mungkin hukuman Allah terhadap Musa terlihat ekstrem. Setelah semua yang Musa telah lalui, dia tidak diizinkan untuk menyeberang ke tanah perjanjian. Itulah hal yang seperti saya katakan tadi. Dari hal-hal ini Musa telah melakukan banyak hal, tetapi dia tidak bisa untuk apa? Masuk ke tanah perjanjian itu. Begitu juga dengan kita. Kekurangan keyakinan kita, kekurangan iman kita, sehingga banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi di dalam satu sisi kita juga merasa bimbang dan ragu.
Tuhan berharap kepada kita untuk menguatkan iman kita, dan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, apa yang telah kita minta, yakin dan percaya Tuhan akan memberikannya. Kiranya kasih Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin.